Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, yaitu semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah ya. Dan tidak lupa ketika mungkin kalian ada suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah solusi ya. Itu harapan ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah gabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kalau tanggalnya ya tanggal 13, tanggal 14 sampai batas waktu tanggal 15. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema. Harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, sekali lagi, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, biar tidak bingung, biar tidak terjadi salah memahami ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Oke ya, untuk segmen terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan atau readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading sobat. Itu loh, tarikannya itu luas ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri, aminkan ya. Karena yang buruk pun kenapa wajib kita aminkan? Ya karena kita akan bisa tahu gitu loh. Nanti mana yang akan kita lakukan agar mendapatkan suatu kewaspadaan dan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi suatu keburukan yang terus berlarut, kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika apa? Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang bisa saya tembak, dan akan adanya suatu jawaban yang akurat, yang resonate. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah sampai saat ini semua pada akurat, pada resonate. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat zodiak setelah Libra. Di sini ada zodiak Capricorn. Artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, untuk Capricorn ya, harapan apakah yang akan terwujud, kita lihat dulu untuk di seputar asmaranya 3 hari ke depan. Capricorn, kartu asmara kalian ya, muncul petunjuk, kartu utama ini muncul petunjuk 8 cup. Ini sudah tersusun rapi tetapi ditinggalkan sama seseorang. Dikonfirmasi sama kartu The Emperor, itu ada raja tua duduk sambil membawa tongkat kebesaran. Ini kalau saya tangkap ya secara petunjuk energi kartu di sini kelihatannya asmara Capricorn ya. Ini kenapa dengan Capricorn kelihatannya kalian ada suatu suatu masalah di sini gitu loh. Mungkin gini ya. Mungkin kalian sendiri tidak menyangka pada waktu dulu ataupun kemarin asmara kalian itu berjalan baik ya. Gitu loh. Berjalan selaras ya, mungkin saling bahagia, saling harmoni, saling pengertian. Ya. Intinya itu di situ. Jadi sudah ada suatu rencana dan sudah tertata rapi. Tapi entah kenapa di sini tiba-tiba dengan seiringnya berjalannya waktu di sini kelihatannya kalian sedang adanya suatu kekecewaan di sini. Ya, sedang adanya suatu sedih, akhirnya kalian meninggalkan. Dalam arti gini ya, mungkin ada suatu sedikit kesalahpahaman gitu loh ya. Mungkin sama-sama tidak bisa mengontrol emosi, jadi salah satu entah kalian atau pasangan kalian itu akhirnya muncul muncul rasa ketersinggungan dengan ucapan kita, dengan kata-kata kita. Nah, mungkin bisa saja seperti itu karena di sini jelas ya, seperti ada kekecewaan gitu loh untuk Capricorn di sini ya. Seperti ada kekecewaan, ada kesedihan karena dia sendiri juga tidak menyangka bahwa yang sudah tertata rapi, yang sudah tersusun rapi, ternyata ada yang membuat kalian sakit hati ataupun ada yang membuat kalian bahagia. Membuat sakit hati, ada yang juga membuat kalian itu bersedih. Kira-kira seperti itu, ada kekecewaan di sini. Ya. Nah, karena di sini kelihatannya ya tidak diduga saja gitu loh. Ya. Kenapa ya Capricornnya? Ini ada kesedihan di sini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Emperor, ini ada raja tua ya sobat ya. Ini juga akhirnya akhirnya kalian di sini merasa berfokus kembali akhirnya kalian di sini. Mungkin kalian di sini akhirnya ingin berfokus kembali, ingin konsentrasi kembali dan ingin menyusun suatu rencana baru di sini gitu loh. Mungkin kalian akan merubah lah rencananya itu, mungkin akan kalian rubah, mungkin kalian akan mencari taktik ataupun formasi baru agar tidak terjadi sesuatu kesalahan lagi, mungkin agar tidak terjadi suatu saling ketersinggungan lagi, kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya rasa kekecewaan ini kelihatannya kalian mau mengubah sobat gitu. Kelihatannya kalian mau mengubah rencana. Bisa saja ini kalian berusaha untuk lebih mengalah lagi, bisa saja untuk lebih pengertian lagi, ataupun bisa saja ini pasangan kalian gitu loh, yang mungkin akan memperbaiki kesalahannya. Akhirnya kalian di sini adanya suatu perbaikan juga. Nah gitu loh. Jadi bisa dikatakan Capricorn ini bisa dikatakan akan ada suatu penyusunan rencana yang baru gitu loh. Akan kalian rubah mungkin rencana ini gitu loh, agar lebih dengan tujuan ataupun dengan harapan agar bisa kembali stabil, agar bisa kembali damai ketika itu ada masalah. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu untuk pekerjaan. Di sini ada King of Cup ya, prajurit naik kuda putih membawa cup. Terus dikonfirmasi sama kartu Two of Cup, itu ada sepasang kekasih membawa cup, atasnya seperti ada lambang love ya. Ini kalau saya tangkap ya petunjuk dari kartu ini untuk pekerjaan Capricorn, kelihatannya kalian itu sudah punya ide gitu loh. Ya, kalau saya rasakan sih dari energi kalian ya yang sudah ketarik di sini tuh, kalian tuh sebenarnya sudah punya ide, sudah punya pemikiran bagaimana langkah ke depannya. Ya. Seperti itu. Cuman di sini kenapa terkesan lambat gitu loh. Karena apa? Karena di sini jelas ya, untuk masalah kestabilan, pencapaian target ataupun terwujudnya harapan di seputar karir ataupun pekerjaan, di sini kelihatannya kalian sudah ada gitu loh. Cuman kenapa terkesan lambat coba? Terkesan tidak langsung dipraktekkan gitu, tidak cepat dipraktekkan. Nah gitu loh. Ya jadi mungkin ada ada gangguan ataupun ada apa di sini ya, sehingga kalian kurang bisa satset coba di sini ya. Entah itu terbeban apalah, masalah ataupun apa di sini gitu. Karena apa sih? Karena ketika kalian cepat ya, di sini hasilnya juga akan bagus loh ya. Jadi istilahnya tuh kerja keras kalian itu tidak akan mengkhianati kalian gitu loh. Ini kartu konfirmnya bagus gitu loh. Nah, ketika kalian sudah ada pandangan ke depan, rencana ke depan, terus kalian jalankan ya. Nah, di sini loh padahal bagus di sini. Jadi jangan takut, jangan ragu sobat ya. Ketika kalian ada suatu rencana yang itu akan baik, yang positif
akan ada perkembangan pencapaian target, segera jalankan gitu loh. Insya Allah di sini akan bagus karena di sini ada suatu lambang two of cup. Ini kartu apa ya? Istilahnya kartu ini memberi sinyal bahwa apapun itu nanti akan ada suatu keberhasilan, akan ada suatu pencapaian target dan kebahagiaan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan takut-takut, jangan terkesan lamban sobat gitu loh. Nanti ketika kalian lamban, ini nanti bisa lah beda lagi loh ya. Bisa saja akan diambil sama orang lain kan, intinya kan seperti itu. Karena kesempatan baik itu biasanya tidak datang untuk kedua kali. Jangan disia-siakan ya, karena di sini kartu kontrolnya bagus ya. Akan ada hal apa ya, pencapaian lah di sini ya, gitu loh, pencapaian harapan. Kita lihat dulu untuk keuangan. Di kartu utama kalian untuk Capricorn muncul The Star ya. Ada seseorang menuang air ke dalam sungai, atasnya seperti ada lambang bintang besar. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles ya, ada seorang sedang memegang 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Capricorn ya. Ini petunjuknya muncul The Star. Artinya di sini kalau saya menangkap bahwa energi kalian itu mengatakan bahwa kalian itu sedang ada yang suatu pemikiran ya, sedang ada yang suatu harapan, sedang ada yang suatu keyakinan bahwa kalian berharap ada kestabilan, mungkin secara pemasukan itu lancar ya, secara rezeki itu tidak ada sendatan, bahkan mendapatkan suatu rezeki-rezeki yang mungkin tak terduga. Itu yang sedang kalian harapkan gitu loh, yang sedang kalian impikan. Apakah itu bisa terjadi? Akan ada kestabilan di sini. Nah, kalau menurut kartu konfirm di sini ada petunjuk 8 Pentacles. Ya bisa saja ini harapan kalian, bisa saja ini terjadi. Intinya renungan kalian ya, pemikiran kalian di sini, angan-angan kalian ini kelihatannya akan bisa kalian capai, akan bisa terwujud asalkan satu ya. Karena kartu konfirm ini menggambarkan menggambarkan petunjuk bahwa kalian harus bekerja keras sobat gitu loh. Harus bekerja keras, harus berjuang keras, apapun itu caranya agar kalian bisa mencapai apa yang sedang kalian pikirkan selama ini. Nah, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian sudah punya harapan ya, tapi kalian tidak mau bekerja keras, apalagi sudah ibaratnya stuck, terus ibaratnya kalian itu frustasi, tidak ada niat semangat lagi. Ya beda lagi, itu nanti akan bertambah kacau. Cuman di sini kan disarankan ketika kalian mungkin belum lancar ya suatu kerezekian, masih banyak sendatan apapun itu ya. Ini kalian disarankan harus tetap semangat gitu loh. Jangan stuck, apalagi mundur. Nah, kelihatannya di sini akan bagus ya, asalkan kalian mampu untuk bisa memperbaiki mana letak kesalahan kalian, perjuangkanlah. Mana yang kurang baik kalian perbaiki, mana yang kurang benar ya kalian benerin lagi. Gitu. Maksud saya gitu loh, agar bisa terwujud lah apa yang sedang kalian angankan, yang sedang kalian harapkan, seperti di kartu konfirm, seperti di kartu yang awal tadi, gitu ya. Sekarang untuk Capricorn ya, saya akan mencoba untuk mendeteksi ya di sini ya. Ya untuk Capricorn ya, ini kalau secara penerawangan ya, apakah harapan kalian bisa terwujud, bisa baik lagi di seputar asmara ya. Ini kelihatannya 50-50, 50%, 50%. Karena saya menangkap di sini energinya masih cukup ada suatu kekacauan di sini sobat gitu loh ya. Ada sesuatu konflik yang harus diselesaikan gitu loh. Jadi sekali lagi, apakah harapan kalian akan terwujud di asmara, akan bisa stabil, akan bisa adanya perbaikan-perbaikan dan damai lagi. Di sini 50-50 ya, sekali lagi ya. Bisa saja 50% akan terjadi, memang betul-betul baik, memang betul-betul kondusif, ketika ada masalah akan bisa selesai, akan bisa damai, dingin. Dan yang 50% lagi di sini kelihatannya kalian masih ada yang suatu kekecewaan, masih ada yang suatu pemikiran. Jadi belum adanya suatu pencapaian lah di sini. Mungkin masih seputar konflik lah. Nah, seperti itu ya. Kalau di pekerjaan ya, secara penerawangan, apakah harapan kalian akan bisa terwujud dengan stabil, dengan pencapaian target? Di sini kelihatannya akan bisa ya, ketika kalian memang benar-benar mau usaha keras di sini ya. Ini akan bisa membuahkan hasil ya. Kalau saya menangkap sih secara prosentase komunitas terbesar ya, persentasenya itu minim lah, stabil di sini gitu. Jadi masih tengah-tengah, tidak terlalu buruk-buruk amat sih di faktor pekerjaan. Cuman itu tadi, ketika kalian ingin ada suatu grafik naik ya, kalian segera jalankan apa yang sudah menjadi pemikiran, apa yang sudah menjadi ide kalian, segera jalankan. Di sini akan ada tanda-tanda baik. Jadi bisa dikatakan apakah harapan terwujud? Ya bisa di sini.
masih cukup aman lah, kira-kira seperti itu. Terus di keuangan ya, secara penerawangan apakah harapan kalian bisa terwujud, akan ada kesetabilan, kelancaran di sini. Ini 50-50 ya untuk Capricorn ya gitu. Jadi tergantung kerja keras kalian juga di sini. 50-50. Karena saya menangkap kalian tertembak di faktor asmara ini larinya langsung ke keuangan ya. Tadi saya menangkap seperti itu. Jadi apa ya, seakan-akan pekerjaan kalian itu tidak disasar gitu sama orang yang toksik. Tidak dituju, karena yang dituju di asmara kalian. Ini larinya ke keuangan gitu loh. Nah, sekali lagi ini larinya ke keuangan. Makanya di sini terlihat adanya suatu keyakinan, tapi adanya suatu kerja keras kalian untuk bisa menyetabilkan gitu loh. Ini akan sulit ketika tidak ada penetralan sobat gitu loh ya. Akan sulit gitu loh. Jadi bisa dikatakan apa ya, 50-50 gitu loh. Bisa saja kalian akan menemukan kebaikan tentang hasil kerja keras kalian. Bisa saja ketika kalian sudah apa ada suatu kerja keras tapi sulit gitu loh. Nah, maksud saya kesulitan-kesulitan itu harus kalian pikirkan sobat. Memang itu secara logik atau tidak gitu loh. Kalau secara logik ya selesaikan secara logika juga. Tapi kalau sudah di luar nalar ya musuhnya ya energi, sama-sama energi. Jadi ya dibuka auranya, dinetralkan ya. Karena kalian tertembak di faktor asmara ya. Jangan dibiarkan sobat ya. Itu loh, jangan dibiarkan, nanti akan semakin kacau semua di sini. Saya menangkap akan ada suatu imbas gitu loh ya. Kalau sering saya mengatakan kalau kalian bisa ya netralkan sendiri, apalagi mungkin kalian tahu doanya, tata caranya seperti apa, ya kalian netralkan sendiri, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kan ketika kita ada masalah terus tidak mau ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya, karena kita sendiri tidak tahu tapi kita tidak tanya orang-orang di bidangnya, semakin terpuruk kalian gitu. Semakin terpuruk, semakin ada suatu kemerosotan karena sudah banyak sekali yang seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Capricorn harus dinetral, harus sigap ya. Apapun itu biar bisa baik langkah ke depannya, biar tidak terjadi sebuah kebuntuan-kebuntuan. Minimal akan ada suatu kelancaran sobat gitu loh. Enak kalau kita netral, kalau kita dibuka aura itu enak. Kepositifan itu akan sering masuk dan tidak mental. Ketika kita biarkan ya mental gitu loh. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat Capricorn. Ya, apapun itu semoga manfaat, yang jelas, yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu, biar apa? Biar tidak ada rasa saling untuk menyalahkan ya. Tetap di segmen terakhir, ketika kalian dalam masalah, kalian merasakan itu sudah tidak wajar, banyak ganjilan, ya jangan dibiarkan. Jangan sampai kalian menunggu habis-habisan. Jangan sampai masalah, ibaratnya masalah sepele menjadi 10, menjadi banyak. Karena sudah banyak yang konsul ya, mereka sudah habis-habisan semua. Secara harta, materi, terus keluarga, kesehatan itu banyak sekali gitu loh. Karena ya memang sudah mengakar sobat. Nah, dan itu pun nanti kalian akan dirugikan. Nah, kan seperti itu. Nah, karena kan jelas ya, ibaratnya bagaimana cara untuk menangkal itu semua. Ya kita tidak ada salahnya kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya mereka bisa membantu untuk membuka aura kalian, kepositifan, kerisikan itu akan bisa lancar. Nah, seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau berusaha untuk mengubah nasib itu sendiri, apalagi tidak mau ikhtiar. Ya minimal kita mau ikhtiar lah, nanti akan ada suatu perubahan. Nah, yang namanya usaha ikhtiar itu ya kita harus yakin semua pasti ada suatu nilai-nilai plusnya, daripada kita biarkan kita akan semakin terpuruk. Nah, seperti itu ya sobat ya. Oke, untuk sahabat Capricorn ya, mungkin itu dulu, sekali lagi mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Tetap semangat ya, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.